Kemudian setelah dirasa semuanya mulai mereda, Mbah Margono sudah mulai tertidur di sofa. Aku kemudian menelpon Ibu Via yang berada di rumah sakit. Memang malam sudah semakin larut, tapi rasa di hati ini hanya ingin memastikan apakah di sana baik-baik saja atau tidak. Takutnya setelah serangan yang berada di rumah, lelaki itu kembali membuat onar di rumah sakit. Namun setelah menelpon dan mendapat kabar dari Ibu Via, semuanya aman. Bapak Via yang tangannya terluka pun juga mendapatkan perawatan oleh suster yang kebetulan masih kerabat kita. Mengetahui keadaan di rumah sakit aman, aku kemudian mencoba untuk bermeditasi pada pertengahan malam. Dan menunggu datangnya waktu itu, aku mencoba untuk tidur sebentar, walau hanya 2 jam. Karena sekarang jam menunjukkan waktu pukul 10 lewat. Singkat cerita, setelah terlelap tanpa terasa tubuhku terperanjat dengan sendirinya. Padahal aku merasa diriku ini belum tertidur sama sekali. Namun, jam di dinding sudah menunjukkan pukul 1:01. Aku kemudian menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu dan bergegas melaksanakan sholat tahajud dan sholat taubat. Dan saat aku sedang berjalan menuju ke kamar mandi, otomatis aku melewati tempat di mana Mbah Margono terbaring. Namun saat aku akan melewatinya, ternyata Mbah Margono sudah dalam posisi bersila, dan itu menunjukkan bahwa Mbah Margono sedang melakukan meditasi juga. Nafas yang keluar dari tubuh Mbah Margono begitu terdengar. Irama nafas yang selalu sama menunjukkan Mbah Margono sudah dalam keadaan fit. Tidak seperti saat sebelum kita tertidur tadi. Setelah mengambil air wudhu dan sholat, aku mendengar langkah kaki di mana Mbah Margono berada. Aku menoleh ke belakang sebelum memulai meditasiku. Dan ternyata langkah kaki itu berasal dari Mbah Margono yang sedang mengarah ke arahku. Bareng Yan, meditasinya. Sudah ada yang menunggu kita di luar rumah, ucap Mbah Margono yang langsung duduk bersila di belakangku. Siapa Mbah yang sudah menunggu kita di luar? Tanyaku penasaran karena Mbah Margono menunjukkan mimik wajah yang serius. Sudah, nanti kamu juga akan tahu. Ayo kita mulai, semoga ini bisa menyelesaikan permasalahan kita, ucap Mbah Margono yang duduk di belakangku sembari memegang punggungku. Aku langsung memposisikan tubuhku untuk bermeditasi. Rasa sejuk di bagian belakang tubuhku membuatku menjadi nyaman. Perlahan pikiranku mulai terfokus dan terjun ke dalam keheningan pagi hari yang dingin ini. Cahaya putih langsung menerjangku dari arah depan dengan cepat. Angin berhembus menerpa tubuh ini, dan seketika mataku melihat ke sekeliling ruangan yang aku gunakan untuk bermeditasi tadi. Mbah Margono sudah berdiri di sampingku. Aku menatap Mbah Margono yang sedang berdiri menghadap ke arah luar pintu kamar. Mbah Margono mengarahkan tangannya padaku, pertanda permintaanku untuk segera bangkit. Aku pun meraih tangannya dan berdiri untuk kemudian berjalan keluar kamar. Wangi harum semerbak menerjang ke seluruh ruangan. Aroma wangi yang pekat membuatku sangat menikmatinya. Mbah Margono kemudian menuju ke arah luar rumah. Hanya cahaya putih menyemburat dari luar menerobos masuk ke dalam rumah. Terlihat berjejer beberapa wanita berpakaian anggun, seolah menunggu kami di luar sana. Mbah Margono langsung mengajakku untuk menemui mereka di luar rumah. Pintu rumah pun dibuka, dan terpampang jelaslah ada beberapa wanita berpakaian khas yang mirip dengan Sinta. Hanya saja memiliki pernak-pernik yang lebih simpel dari Sinta. Kecantikan paras mereka juga tidak kalah dengan Sinta, dan aku yakin mereka ini adalah beberapa pelayan dari kerajaan Sinta. Di belakang wanita yang berjajar menghadapku, terdapat sebuah kereta kuda berwarna putih dengan dihiasi corak berwarna emas lengkap dengan kuda berwarna putih dan bulu yang mengkilat, mirip seperti Agrani, namun tidak bersayap. Terdapat di dalam kereta tersebut menunggu kami seorang wanita yang mengenakan sebuah mahkota di kepalanya. Wanita yang berada di luar menyambutku dan Mbah Margono dengan menundukkan kepala mereka. Salah satu dari mereka membukakan pintu kereta itu, dan aku mengetahui siapa
yang membukakan pintu itu. Dia adalah salah satu dari komandan perang yang dulu ikut bertarung dalam menghadapi Bajra. Perempuan yang membukakan pintu kereta itu tersenyum dan menunduk sembari membukakan pintu kereta itu. Dan saat terbuka pintu kereta itu, ternyata sosok yang berada di dalamnya adalah Dewi Danastri, yang merupakan ibu dari Sinta. Melihat kedatangannya, tubuhku langsung terpaku dan mematung. Selain karena dia adalah petinggi atau ratu dari kerajaannya, kulit putih mulus, dihiasi dengan pakaian yang anggun dengan postur badan tinggi semampai, ditambah lagi dengan paras cantiknya, membuat siapa saja akan salah tingkah dalam mengambil sikap. Ratu Dewi Danastri kemudian turun dari kereta yang membawanya. Tatapannya begitu anggun menyapaku dan Mbah Margono yang telah berdiri di hadapannya. Sementara itu, tiba-tiba dari arah belakangku, "Yang mulia Dewi Danastri, tidak biasanya langsung datang menemui kita. Ada apakah yang membuatmu langsung menemui kami di sini?" Suara Abimantra tiba-tiba berada di belakangku. Abimantra berjalan keluar dari rumah untuk berdiri di sampingku dan juga menatap ke arah Ratu Dewi Danastri. "Raden Abimantra, lama tidak bertemu. Mohon maaf atas kelancanganku tidak memberi kabar terlebih dahulu untuk datang kemari," ucap Ratu Dewi Danastri sedikit menunduk sembari memberi salam pada kami dan Abimantra. "Tidak masalah Ratu, mari silahkan masuk dan ceritakan apa yang membuatmu langsung mendatangi kita." Abimantra mempersilahkan Ratu Dewi Danastri untuk masuk ke dalam dengan tangannya yang disodorkan pada sang ratu. Sang Ratu Dewi Danastri pun kemudian meraih tangan Abimantra dan digandengnya hingga masuk ke dalam rumah. Aku dan Mbah Margono kemudian mengikutinya dari belakang. Dan saat Ratu Dewi Danastri sudah duduk di kursi rumah kami yang apa adanya, Abimantra kemudian menanyakan maksud dan tujuannya secara jelas. Ratu Dewi Danastri pada intinya memberitahu bahwa sekarang ini Sinta sedang tidak dapat memenuhi tugasnya dalam mendampingiku. Sejak kejadian tadi, serangan dari bangsa kerajaan yang memiliki niatan untuk mempersunting Sinta menyerang kami di rumah. Sinta kemudian pergi untuk mengatasi masalah itu sendiri. Rasa tanggung jawab Sinta kepadaku dan orang-orang di sekitarku lah yang menjadi alasan itu. Dan sejak saat kepergian Sinta saat itu, Ratu Dewi Danastri mendapat kiriman kabar dari seorang utusan kerajaan sebelah itu bahwa Sinta untuk saat ini terpaksa ditahan di sana sebab berani melawan dan menyerang pangeran dari kerajaan tersebut. Memang sempat Sinta meminta bantuan pada ibunya, Ratu Dewi Danastri, namun tidak dituruti karena memiliki niat untuk menyerang sang pangeran. Dan seperti biasanya, Sinta pergi sendiri dan bertindak sesukanya tanpa sepengetahuan ibunya. Memang pada awalnya, Ratu Dewi Danastri memiliki niatan untuk menggabungkan kerajaan mereka supaya menjadi negara atau kerajaan yang lebih besar. Cara penggabungan itu adalah perjodohan antara penerus dari kerajaan tersebut. Sinta memang selalu menolak, yang didasari bahwa kerajaan tersebut memiliki histori yang buruk dalam kepemimpinannya. Dan sebab pertimbangan itu, Sinta selalu menolaknya. Namun pada saat itu Ratu Dewi Danastri memiliki banyak pertimbangan yang tidak dia sebutkan. Dan setelah berpikir beberapa hari, apa yang dikatakan oleh anaknya, yaitu Sinta, benar adanya. Dan Ratu Dewi Danastri pun memiliki niat untuk mengurungkan niat penjodohan itu. Dan kini malah sudah terlanjur seperti ini, membuat Ratu Dewi Danastri semakin mantap untuk tidak lagi memiliki hubungan dengan kerajaan tersebut. Selanjutnya, kedatangan Ratu Dewi Danastri selain menyampaikan hal tersebut adalah meminta bantuan dari Abimantra untuk menjadi mediator antar dua kerajaan tersebut. Sebenarnya bisa Ratu Dewi Danastri mengerahkan pasukannya untuk membantu Sinta. Namun bahaya besar akan terjadi bila itu dilakukan. Peperangan antar dua kerajaan dengan masing-masing sekutunya akan pecah. Memang kemungkinan menang itu sangat besar, tapi apabila kerajaannya menyerang kerajaan kecil dengan sekutunya yang masih dibilang kecil juga, nantinya akan banyak omongan bahwa negara yang dipimpin Ratu Dewi Danastri seolah melakukan invasi pada negara atau kerajaan kecil.
Anakmu itu selalu saja memiliki tindakan yang tidak bisa ditebak, sama seperti dirimu dulu, ucap Abimantra dengan tersenyum ringan. Dan Abimantra, janganlah diungkit masa lalu itu. Maklum saja saat itu jiwa muda masih sangat bergejolak dalam tubuh ini. Dengan tertawa sembari tangan ingin memukul manja Abimantra, Ratu Dewi Danastri menjawab dalam benak, jadi setelah kejadian tadi, Sinta langsung membalas perbuatan dari lelaki itu. Dan benar apa yang menjadi tanda tanyaku adalah masalah Sinta ada hubungannya dengan masalah perjodohan ini. Pantas saja, setiap kali dia menyendiri, Sinta selalu mengalunkan tembang-tembang yang ada hubungannya dengan percintaan, patah hati, dan lainnya. Dengan ekspresi wajahku yang tampak serius memikirkan hal itu, Ratu Dewi Danastri kemudian bertanya kepadaku, "Dan Rian, apakah siap membantu kami dalam mediasi ini?" tanya Ratu Dewi Danastri kepadaku, sembari tangannya memegang salah satu tanganku. Tangan putih lembutnya begitu terasa menyentuh kulitku, sehingga membuatku tersadar dari pikiranku yang masih terus melayang memikirkan Sinta sejak beberapa hari lalu. "Insya Allah siap, Gusti Ratu. Apapun itu jika untuk kebaikan bersama, saya siap untuk membantu. Dan tentunya dengan bantuan Abimantra dan Mbah Margono ini," ucapku terkejut menjawab Ratu Dewi Danastri. "Hehehe, tidak usah menyebutku Gusti Ratu, sebut saja Dewi Danastri. Kalau dilihat-lihat kamu ini semakin lama semakin mirip dengan Abimantra waktu dulu pertama kali kita bertemu," ucap Ratu Dewi Danastri padaku sembari melihat ke arah Abimantra. Sudah ndak usah dilanjutkan, itu kan masa lalu. Dan jelas Rian ini adalah keturunanku, pastilah ada kemiripan. Jadi bagaimana? Mulai kapan kita akan memulai mediasi antar negara atau kerajaan ini?" ucap Abimantra merespon ucapan Ratu Dewi Danastri dan mengalihkan pembicaraannya. Singkat cerita, setelah pembicaraan dengan sosok Ibu Sinta yang cantik dan wanginya tidak kalah saing sampai membuat Mbah Margono sama sekali tidak bisa berkata apa-apa saat berbincang tadi. Pada intinya, kita masih akan menunggu beberapa hari ke depan. Dari pihak kerajaan Sinta akan mencoba bernegosiasi secara mandiri terlebih dahulu untuk mendapatkan jalan keluar. Dan apabila beberapa hari ke depan masih tidak ada pergerakan atau kemajuan dalam negosiasi, maka aku dan Abimantra akan mencoba bermediasi dengan kerajaan tersebut. Dalam artian lain, selama beberapa hari itu juga aku tidak akan bisa berjumpa dengan Sinta. Aku hanya bisa menunggu kabar dari Abimantra yang selalu terhubung dengan kerajaan Sinta itu. Dan tentu saja selama itu juga aku diperingatkan oleh Ratu Dewi Danastri untuk terus berhati-hati, karena sosok dari kerajaan itu pasti akan mengirimkan atau mengganggu seperti apa yang telah terjadi beberapa hari ini. Sumber utama masalah adalah karena sosok dari pangeran itu tidak suka dengan kedekatan Sinta denganku. Pangeran itu menganggap kedekatanku dengan Sinta merupakan hambatan untuk kerajaannya itu bisa bersatu. Padahal tidak hanya itu, Sinta memiliki pertimbangan lain terkait dengan pamor kerajaan pangeran tersebut. Singkat cerita, pertemuan dengan Ibu Sinta pun berakhir. Aku kembali lagi ke tubuh asliku. Rasa lemas langsung kurasakan begitu kembali ke tubuh asliku. Seolah energiku habis setelah bertemu dengan sosok Ratu Dewi Danastri. Sembari menunggu datangnya waktu subuh, aku memutuskan untuk tidur sekejap untuk memulihkan energi yang terasa habis ini. Namun karena rasa lelah yang begitu kurasakan, waktu terlelap aku mendapatkan penglihatan bahwa Sinta saat ini sedang dalam kurungan besi di suatu tempat. Kurungan besi itu terlihat sangat kuat. Beberapa kali hantaman yang diberikan Sinta sama sekali tidak memberikan bekas pada besi tersebut. Rasa emosi muncul dalam hatiku saat mendapat penglihatan seperti itu di dalam mimpiku. Ada rasa ingin membantunya saat melihat penglihatan itu. Namun tubuhku terasa sangat berat dan tidak bisa digerakkan. Seolah tangan dan kakiku terbelenggu oleh suatu benda yang tak kalah berat. Semakin aku mencoba bergerak, belenggu itu semakin berat kurasakan. Beberapa kali aku terus mencoba menggerakkan badanku, namun tetap saja tidak bisa. Hingga akhirnya dalam mimpi itu aku berteriak sangat keras, dan pada akhirnya aku dapat bergerak terperanjat, dan akhirnya terbangun dari mimpiku itu. Dengan posisi terduduk, aku melihat ke sekelilingku.
Ternyata aku masih berada di ruangan bermeditasiku. Aku lihat ke jendela yang ternyata masih tertutup, namun cahaya dari luar mulai merangsak masuk melalui celah-celah gorden dan juga celah-celah kain gorden yang menandakan waktu sudah mulai siang. Mbah Margono yang ternyata dari tadi masih berada di sampingku, kemudian menyentuh pundakku hingga membuatku tersentak kaget karena tidak mengetahui dia ada di sana. Aku baru menyadari tubuhku ternyata penuh dengan keringat hingga membasahi kaos yang aku kenakan saat itu. Masih dengan wajah bingung, aku mencoba memastikan bahwa penglihatan yang ada dalam mimpiku itu tidaklah nyata dan hanya sebagai bunga tidur karena aku sangat mengkhawatirkan Sinta yang berada di sana. Mbah Margono lalu keluar dari ruangan meditasiku untuk mengambilkanku segelas minuman hangat untuk mencoba menenangkanku. "Tenang Yan, tenang, iki diombe sik." Sembari menyuruhku tenang, Mbah Margono menyodorkan minum kepadaku. Aku pun menerima minuman itu dengan tangan yang baru kusadari juga bergetar. Entah karena masih kelelahan atau karena bekas menahan rasa emosi pada mimpiku tadi. Gemertak gelas dengan tatakannya terdengar saat aku menerima minuman itu. Aku tenggak beberapa teguk minuman yang diberikan oleh Mbah Margono. Rasa hangat langsung menerobos masuk ke dalam tubuhku melalui tenggorokanku. Iya, tubuhku bergetar karena rasa dingin yang aku rasakan. Entah bagaimana bisa, walau badanku penuh keringat, namun tubuh ini terasa sangat dingin. Bah, sebenarnya apa yang tadi dilihatkan padaku itu, apa itu nyata? Tanyaku pada Mbah Margono untuk mengetahui kebenarannya. "Apapun yang kamu lihat dalam mimpi itu bisa jadi dari pikiranmu sendiri, Yan. Namun, bisa jadi itu adalah pesan nyata. Dan itu semua tergantung dari dirimu, bagaimana menerimanya, Yan." Ucap Mbah Margono yang kemudian duduk di sampingku sembari memberi gosokan pada punggungku. Rasa gosokan di punggung yang diberikan oleh Mbah Margono terasa begitu sangat menghangatkan tubuhku. Rasa gemetar di tubuhku pun perlahan mulai memudar. Aku terus memikirkan apa yang menjadi penglihatanku tadi dalam mimpi, walaupun berharap bahwa itu hanyalah sekedar bunga tidur. Namun dalam hati mengatakan itu seperti nyata, dan apabila benar nyata, pikiranku langsung terbayang bagaimana cara aku menyelamatkan Sinta, bagaimana cara aku membuka pintu itu atau jeruji besi itu, dan apabila Sinta ditawan, ada kemungkinan lelaki atau pangeran itu memiliki kekuatan yang cukup besar. Ya, memang tidak aneh. Sinta yang dari bangsa yang sama saja dan berjenis perempuan saja kuatnya seperti itu. Bagaimana dengan laki-laki? Pasti memiliki kekuatan yang juga lebih besar dari golongan wanitanya. Terbesit rasa ragu dalam pikiranku jika itu nyata karena bagaimana caraku untuk membantu Sinta. Ilmu yang aku miliki sepertinya belumlah cukup untuk menghadapi sosok dengan kekuatan seperti itu. Beberapa saat setelah itu, Mbah Margono berpamitan untuk pulang sebentar, sekedar untuk membersihkan rumah dan mengambil barang yang diperlukan Mbah Margono saat menemaniku di rumah ini. Dan di saat Mbah Margono pulang, bersamaan dengan itu, sosok Abi Mantra muncul di hadapanku dan lalu ikut duduk bersila. Tangannya kemudian diletakkan pada pahaku sembari berkata, "Kamu tidak perlu khawatir dalam menghadapinya. Eling, ingat, kebaikan itu tidak pernah kalah. Kamu perlu untuk percaya pada apa yang kamu miliki. Percaya pada siapa saja yang mensupportmu atau mendukungmu. Kamu tidak sendiri," ucap Abi Mantra dengan sangat tenang. Tapi belum aku selesai mengutarakan isi hatiku, Abi Mantra melanjutkan omongannya. "Hal seperti ini sudah pernah terjadi dulu. Sama halnya, aku pun sempat ragu dalam bertindak. Namun jika tidak ada pergerakan dan tidak percaya dengan diri ini, Dewi Danastri pasti tidak akan menjadi sosok seperti ini. Dan Sinta pun sepertinya tidak akan pernah ada. Nanti kamu akan tahu apa yang akan kamu lakukan. Ikuti saja prosesnya," ucap Abi Mantra menjelaskan. "Apa maksudnya pernah terjadi? Apakah kisahnya sama persis?" Tanyaku penasaran. "Iya, kasus ini sangat amat mirip, hanya saja pelakunya berbeda," jawabnya singkat. Beberapa hari berlalu tanpa adanya gangguan lagi yang terjadi. Namun Sinta pun tidak pernah muncul lagi. Sejak kejadian pada malam itu, hari-hariku mulai berjalan biasa tanpa adanya Sinta.
Namun makhluk yang biasanya tidak berkeliaran di rumah, kini mulai sering terlihat berseliweran di sekitar rumah. Entah memang itu sebenarnya habitat mereka, atau tertarik padaku yang kini sedang tidak dijaga oleh Sinta. Via pun sudah kembali ke rumah beberapa hari yang lalu. Dan selama itu pun sama sekali tidak ada gangguan seperti sebelumnya. Bapak dan ibunya juga sudah kembali ke rumahnya yang berada di beda kecamatan. Hari-hari berjalan dengan normal. Hanya saja sedikit berubah dengan adanya aktivitas makhluk sebelah yang sering terlihat di sekitaran rumah, baik terlihat olehku ataupun oleh Via. Beberapa kali Via sering mengeluhkan karena sering mendengar suara langkah kaki berlari di lantai 2. Padahal jelas-jelas kami hanya hidup berdua. Tidak mungkin ada orang yang berada di sana saat kami sedang asyik menonton TV di ruang tengah. Pernah suatu ketika saat Via sedang lembur menjahit sebuah dress pesanan kliennya yang berasal dari Hong Kong. Teman-teman ada yang mau pesan dressnya sama istrinya Mas Rian, Mbak Via? Kalau ada bisa langsung ke kontak personnya Mas Rian ya, nanti WA-nya saya sertakan. Ya, pesanannya harus dipercepat. Hal tersebut disebabkan jadwal pre-wedding mereka dimajukan untuk mendapat momen indah di sana. Dan mau tidak mau, Via tetap harus mengiyakan karena uang jasa sudah dibayarkan sepenuhnya. Malam itu, tepat saat Via sedang menjahit dress tersebut, dan sedangkan aku sedang menulis cerita di ruang kerjaku. Untuk fakta acara nih nulisnya. Hehe, makasih Mas Rian. Ya, aku memang mendengar suara orang berlari cukup kencang. Dan tak lama setelah suara itu terdengar, Via kemudian masuk ke dalam ruang kerjaku dan mengagetkanku yang saat itu sedang fokus menulis. Mas, kamu barusan denger nggak? Tanya Via dengan suara dikecilkan bertanya padaku. Kamu ini Nduk, ngapain sih ngagetin aja? Iya, Mas denger barusan. Ngapain kamu lari-lari ke arah dapur? Lagi ngangetin sayur terus gosong lagi. Tanyaku balik padanya sembari terus fokus menulis. Itu bukan aku Mas yang lari, makanya aku kesini buat ngasih tahu Mas. Takutnya ada orang masuk dari lantai 2 Mas, ucap Via yang sedikit cemas karena takut adanya maling. Aku langsung menoleh ke arah Via dengan tatapan serius. Masalahnya, mau naik lewat mana? Di kedua sisi rumahku ini dihimpit oleh rumah tetangga yang sangat berdempetan. Dan sedangkan bagian belakang adalah pabrik Carica yang cukup besar oleh-oleh khas Wonosobo. Jadi salah satu kemungkinan jika itu adalah maling, seharusnya memanjat lewat bagian depan. Tapi itu tidak mungkin lagi karena sama sekali tidak ada akses untuk memanjat. Melihat kemungkinan kecil itu membuatku merasa aneh dengan suara itu berasal dari mana. Untuk memastikannya, aku langsung meraih ponselku yang berada di samping monitor yang aku gunakan untuk menulis itu. Kubuka aplikasi CCTV Smart Home sehingga bisa aku pantau melalui aplikasi tersebut. Aku cek seluruh CCTV yang terpasang, terutama pada lantai 2. Aku perhatikan dengan seksama semua penjuru lantai 2. Namun sama sekali tidak aku dapati adanya pergerakan, hanya layar berwarna hitam putih memperlihatkan pernak-pernik perabotan yang ada di lantai 2. Namun sama sekali tidak ada pergerakan di dalam layar itu. Tapi saat aku akan menutup aplikasi tersebut, sedikit sekelebatan aku seperti melihat ada sosok yang bersembunyi di bawah meja kecil. Jelas bukan Moe, kucingku, karena memiliki warna yang beda. Udah, kamu lanjutin saja jahitmu. Mas coba cek ke atas dulu, ucapku sembari bangkit dari kursi. Padahal sedikit malas aku untuk mengecek ke atas. Di lain karena aku sedang menulis dan takut apa yang sudah aku pikirkan ini hilang. Aku juga malas ke lantai 2 karena harus menyalakan lampu terlebih dahulu. Karena defaultnya aku ini orang yang tidak suka dengan kegelapan. Iya Mas, coba cek dulu ya. Aku agak risih soalnya. Udah beberapa kali mondar-mandir suara lari itu dari tadi soalnya, ucap Via mengiyakan. Aku kemudian mengambil sebuah tongkat untuk berjaga-jaga. Takutnya itu benar-benar maling yang sedang masuk ke rumah ini.
Ya, memang sedikit aneh kenapa maling malah larian kesana kemari di lantai 2. Saat akan menaiki tangga ke lantai 2, melihat kegelapan di lantai 2, aku mulai benar-benar malas untuk naik. Namun, mau bagaimana lagi, aku tetap harus melihat apa yang sebenarnya sumber suara yang didengar itu. Sesampainya aku di atas, dengan ditemani sinar senter di HP-ku, kuarahkan langkahku menuju saklar lampu di lantai 2. Setelah dihidupkan, sama sekali tidak ada siapapun di lantai ini, hanya ada barang furnitur yang tertata rapi. Walaupun begitu, aku tetap melihat ke seluruh sudut, dan tidak lupa juga aku melihat di area balkon. Dan tetap saja, tidak ada apapun yang aku temukan dan bisa menjadi sumber suara langkah orang berlari itu. Aku memutuskan untuk kembali masuk dan segera mengunci lagi pintu yang terhubung dengan balkon ini. Namun, saat aku akan mengunci pintu itu, aku terdiam. Terdengar suara tap, tap, tap. Suara langkah berlari terdengar lagi. Namun suara itu terdengar bukan berasal dari dalam ruangan ini. Aku terus memfokuskan pendengaranku. Sembari mencari pusat suara itu, aku dekatkan telinga ini ke salah satu tembok yang kurasa memiliki suara itu. Namun saat semakin kudengarkan suara itu, tiba-tiba saja suara langkah orang berlari itu menghilang begitu saja. Perasaan aneh mulai muncul karena tembok ini merupakan tembok pembatas dengan rumah tetangga. Memang rumah tetangga tidak memiliki lantai 2, sehingga ada ruang. Namun jika benar itu suara seseorang, harusnya yang terdengar adalah suara seng yang menjadi atap rumah tetangga itu, bukan tembok. Tidak mungkin orang bisa berjalan-jalan di tembok atau memukul tembok rumahku di lantai 2 pada malam hari seperti ini, kecuali kurang kerjaan. Aku kemudian kembali membuka pintu balkon, dan tepat setelah aku sampai di luar balkon, suara tersebut terdengar lagi. Tap, 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 tap. Suara lari yang lebih cepat terdengar lagi. Aku refleks, langsung melihat ke arah sebelah rumahku, yang merupakan tembok antar rumah tetangga itu. Dan saat aku melihat ke arah tersebut, entah makhluk apa yang aku lihat. Makhluk tersebut merayap pada tembok rumahku, alias menempel pada tembok, namun membelakangiku, sehingga aku tidak bisa melihat rupa dari makhluk itu. Hanya saja, jika diperhatikan sosok tersebut berwarna keabuan, dengan postur tubuh dan besar seperti manusia, namun untuk kakinya seperti kaki katak. Tubuh makhluk itu sama sekali tidak memiliki bulu alias hanya kulit saja dan bertelanjang. Tubuhku langsung kaku karena baru pertama ini aku melihat sosok makhluk seperti itu. Dan saat aku perhatikan, sosok tersebut memberi pergerakan seperti melihat ke sekitar. Kemudian sedikit memutar badannya sehingga aku sempat melihat sedikit bagian kepalanya. Makhluk dengan kepala lonjong dan memiliki rambut yang panjang, namun agak jarang atau beberapa helai saja di kepalanya. Bodohnya aku, karena saking penasarannya, aku mengarahkan lampu senter HP-ku ke arah makhluk itu. Lampu yang aku arahkan dari bagian belakang HP-ku langsung menyorot lurus ke arah makhluk tersebut. Mengetahui cahaya itu menyinari makhluk tersebut, dengan cepat kepala makhluk itu langsung menoleh ke arahku. Saat makhluk itu menoleh ke arahku, tubuhku benar-benar terpaku. Namun tangan yang kuarahkan kepadanya langsung bergetar dengan hebatnya. Sosok berwajah putih pucat dengan mata seperti bolam berwarna merah tanpa memiliki hidung, ditambah dengan mulut bibir berwarna hitam dan gigi-gigi taring panjang menyeruak keluar, membuatnya terlihat sangatlah mengerikan. Ditambah lagi tangan yang ternyata lebih panjang dari badannya, dan kuku tajam yang tak kalah panjang juga mencengkram kuat tembok rumahku. Sesaat setelah sosok itu menoleh ke arahku, makhluk tersebut kemudian mendesis, layaknya seekor kucing yang sedang dalam mode bertahan. Dan di saat itu juga, tiba-tiba lampu senter HP-ku tiba-tiba mati bersamaan dengan lampu rumahku yang juga padam seketika. Namun beruntungnya aku, setelah makhluk tersebut menoleh, dia langsung bergegas pergi dengan cepatnya. Dia merangkak pada dinding dan benar menimbulkan suara seolah-olah ada orang berlari. Aku yang masih mematung hanya bisa melihatnya berlalu tanpa tahu makhluk apa sebenarnya dia itu. "Mas, mati lampu, cepat temenin aku takut sendirian," teriak Via dari lantai 1 memanggilku.
Dan di saat itu juga aku tersadar dan bisa kembali menggerakkan tubuhku. Karena keadaan gelap, aku mencoba untuk menyalakan HP-ku yang ternyata mati total. Entah bagaimana bisa terjadi, padahal tadi masih memiliki baterai yang cukup banyak, sekitar 70%. Dan anehnya lampu yang padam hanya di rumahku saja. Lampu di sekitar milik tetangga masih menyala dengan terangnya. Dengan hati-hati, aku langsung berlari menuju ke lantai 1. Dan tidak lupa aku langsung mengunci pintu balkon lantai 2 ini. Tidak hanya karena panggilan dari Via yang memanggilku, namun aku juga teringat dengan tulisanku yang belum aku simpan tadi. Sesampainya di bawah, Via sedang mencari sebuah lilin untuk menerangi ruangan supaya tidak gelap. Dan dia juga bertanya dengan nada mengeluh karena kerjaannya menjadi tertunda sebab mati lampu ini. Kenapa sih malah mati di saat kredit garapan seperti ini? Ucap Via sembari menyalakan lilin di atas meja. Sementara aku langsung berlari ke arah depan rumah untuk menaikkan lagi meteran listrik yang turun. Karena ini pasti disebabkan adanya lonjakan energi listrik yang cukup tinggi sehingga alat listrik yang menampung tidak bisa menahannya. Setelah aku menyalakan lagi meteran listrik, rumah pun kembali terang benderang. Dan di saat rumah kembali terang, dari dalam rumah terdengar lagi suara Via. Kenapa sih malah ngerjain gini? Udah tahu lagi keburu-buru, malah tadi pakai mati segala, sedangkan sekarang nyala lagi. Via ngedumel sembari kembali duduk lagi ke kursi meja jahitnya. Makanya dibuat tenang, Tonduk. Dicari dulu masalahnya itu di mana. Jangan asal ngeluh gitu loh. Sabar, sabar. Ucapku menasehatinya sembari berjalan menuju ruang kerjaku. Sesampainya di ruang kerjaku, kudapati komputer yang aku gunakan itu juga ikut mati karena meteran listrik yang anjlok tadi. Namun masih dengan sabar, aku menyalakan kembali komputer itu, berharap kerjaan tulisanku tadi sudah tidak terhapus. Karena yang kuingat aplikasi ini ada sistem autosave-nya. Sembari menunggu layar kerjaku terbuka kembali, aku terus memikirkan makhluk apa yang tadi aku lihat sebelumnya. Karena baru pertama kali ini aku melihat makhluk tersebut. Belum pernah aku melihatnya. Dan apa tujuannya memanjat rumahku ini? Apakah imbas dari tidak adanya Sinta di sini? Karena selain makhluk tadi yang kulihat, intensitas lalu lintas makhluk astral di sekitaran rumah juga semakin banyak. Sudah cukup dibuat bingung dengan kondisi keadaan di lingkungan rumah yang kembali dikelilingi makhluk astral. Batinku kembali diuji dengan layar kerjaku yang sudah mulai menampilkan hasil kerjaku sejak dari tadi. Di layar kerjaku tertampilkan hasil kerjaku yang bertuliskan bab 1 tanpa ada kelanjutan kata atau kalimat selanjutnya. Emosi mulai memuncak karena menyadari bahwa hasil tulisanku yang sudah aku kerjakan seharian dan sudah mendapat hingga 10 bab hilang begitu saja karena padamnya listrik baru saja. Dan saat aku cek, fitur autosave ternyata dalam keadaan off. Refleks aku menepuk jidatku dengan badan yang langsung melemas. Dan karena masih ada rasa emosi dalam batinku, aku lampiaskan dengan menghentakkan tanganku di atas meja dan apesnya lagi tepat mengenai keyboard komputerku yang akhirnya membuatnya remuk. Bruak! Suara hentakan tanganku beradu dengan keyboard dan juga meja kerjaku. Mendengar suara hentakan itu, Via dari ruang jahit kemudian dengan sedikit berteriak bertanya padaku. Kenapa mas? Apa yang jatuh itu? Tanya Via menanyakan asal suara itu. Bukan apa-apa, Nduk. Ini tadi ada kecoa lewat sini, ucapku asal menutupi kekesalanku. Setelah itu, dengan ekspresi lemas, aku kemudian keluar dari ruang kerjaku, sekaligus mematikan lampu dan kututup ruangan itu. Sudah malas untuk melanjutkan cerita yang aku tulis, karena harus memulainya dari awal lagi. Dan pasti akan ada beberapa part-part yang akan tertinggal saat aku menulisnya ulang. Langkah selanjutnya hanya tinggal menunggu mood kembali dan mengumpulkan lagi cerita yang kutulis tadi di dalam pikiranku untuk nantinya kutuangkan lagi dalam tulisan. Melihat aku terduduk dengan wajah lemas di ruang tengah, Via kemudian menanyakan padaku apa yang terjadi. Loh, kenapa mas? Kok mukanya ditekuk gitu? Tanya Via memperhatikanku.
Hah, gak apa-apa. Capek aja. Nulis malah hilang semua, gak kesimpan. Ucapku dengan nada lesu. Sabar mas, sabar. Gampang nanti ditulis lagi dari awal. Ucapnya dengan enteng sembari terus menjahit. Dalam batinku, enteng sekali dia ngomongnya. Gak tahu betapa pusingnya otak ini sampai hampir meledak. Di saat sedang pusing-pusingnya kepala ini, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Ting tong. Dalam batinku, siapa jam segini bertamu? Nggak tahu waktu banget. Dengan malas, aku keluar untuk membukakan pintu. Dan ternyata itu adalah Mbah Margono yang datang dengan agak sedikit tergesa-gesa. Aku yang melihatnya seperti itu langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan langsung memintanya untuk segera masuk ke dalam rumah. Kenapa Mbah, kok tergesa gitu datangnya? Di jam segini lagi waktunya orang istirahat. Tanya aku penasaran pada Mbah Margono. Buruan siapin piring yang di atas meja dapur sana, ucap Mbah Margono dengan sedikit gelisah. Tanpa tahu apa yang akan dilakukan Mbah Margono, aku pun menuruti apa yang dimintanya. Aku segera menyiapkan piring yang diminta tadi. Dan setelah aku siapkan di atas meja, Mbah Margono kemudian mengeluarkan sebuah kantong kresek dan menuangkan isinya ke atas piring tersebut, yang ternyata isinya adalah beberapa gorengan tempe kemul dan beberapa bakwan yang ternyata baru saja dibelinya. Yalah Mbah, kirain bawa apa? Terus serius banget lagi mukanya. Wajahku berubah bete karena ulahnya. Jangan salah, ini serius. Udah itu dimakan, tapi Mbah minta nasinya ya. Belum makan dari siang. Kan ndak enak kalau Mbah numpang, akan tetapi ndak bawa lauk sendiri. Ucapnya sambil cengengesan. Iya, ada itu, masih dikit nasi sisa, tapi udah dingin di meja makan Mbah, ucapku malas. Setelah Mbah Margono mengambil nasi sisa yang memang aku dinginkan untuk besok ku makan sendiri, Mbah Margono kembali ke ruang tengah untuk menyantap makan nasi bersama gorengan. Dan katanya, nanti ada hal penting yang ingin dia sampaikan, makanya dia datang malam ini. Sementara itu, dari sudut pandang yang dialami Sinta, kita mulai saat Mbah Margono diserang pada malam hari itu. Begitu melihat Mbah Margono terluka saat mempertahankan dirinya dari serangan, dan aku tidak menyadari serangan yang diterima Mbah Margono, Sinta sempat memperhatikan luka Mbah Margono itu. Yang jelas itu merupakan luka lebam yang diakibatkan oleh racun yang berasal dari senjata dari lelaki tadi. Saat lelaki itu pergi pun, Sinta langsung mengejarnya dan berharap bisa menangkapnya dan menghajarnya. Namun sayang, saat dalam pengejaran Sinta, lelaki itu berhasil mengecohnya hingga akhirnya Sinta kehilangan jejak dalam pengejarannya. Tak habis akal, Sinta kemudian berniat untuk mengadukan hal ini pada sang ratu, yang merupakan ibunya sendiri. Sinta memasuki ruangan mewah, megah, berwarna putih yang cukup luas dengan pernak-pernik kerajaan yang begitu mewah, menghiasi seluruh ruangan di sana. Beberapa pengawal kerajaannya yang berpapasan di sepanjang lorong selalu tertunduk memberi salam kepadanya. Namun salam itu tidak diperdulikan oleh Sinta karena wajahnya yang terlihat serius terus terfokus pada keinginannya untuk segera menemui sang ratu. Sampailah Sinta di sebuah ruang singgasana. Karpet merah membentang dari pintu masuk ruangan itu hingga sampai di tangga singgasana sang ratu. Terlihat sang ratu sedang memiliki tamu seorang lelaki berjumlah 3 orang yang apabila dilihat dari pakaian yang dikenakan merupakan penjaga dari kerajaan sebelah, atau bisa dibilang tentara dari kerajaan lelaki yang menyerang Mbah Margono tadi. Raut muka Ratu Dewi Danastri tampak tidak senang dengan kedatangan para tentara dari kerajaan sebelah itu. Beberapa kali terdengar oleh Sinta bahwa ibunya itu menyatakan penolakan atas apa yang ditawarkan oleh para tentara kerajaan sebelah itu. Melihat kejadian tersebut, Sinta sembari berteriak menuju ke arah para lelaki itu yang sedang menghadap ke Ratu Dewi Danastri. Apa yang sedang kalian bicarakan? Aku tidak menerima kedatangan kalian di sini. Cepat pergi dari sini. Kebetulan sekali perasaanku sedang tidak enak. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan, ucap Sinta berteriak sembari berjalan ke arah mereka. Mendengar teriakan Sinta, ketiga tentara atau penjaga dari kerajaan sebelah langsung membalikan badan.
menghadap Sinta sembari menunduk dan memberikan jalan saat Sinta hendak berjalan lurus menuju kursi di sebelah singgasana sang Ratu Dewi Danastri. Kalian mendengar apa yang dikatakan putriku itu? Sebaiknya kalian segera pergi dari sini, sebab perkataanku pun tidak akan dia dengarkan apabila dia sudah mengatakan sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja, ucap Ratu Dewi Danastri memperingatkan mereka. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya nanti siang atau nanti sore ya. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Demikianlah bagian keempat di Fakta Sejarah dalam kisah yang ditulis oleh Mas Rian Dayita Kepangku Kapang. Saya pamit. Wassalamualaikum.